Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore, selamat malam, dan selamat bertemu lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini, Senin 7 Maret 2022, pekan pertama masa Prapaskah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, dalam perikop Injil yang mau kami dengar dan renungkan hari ini, Yesus Putramu mengajarkan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan bagi salah seorang dari saudara-saudari kami yang paling kecil, paling sederhana, paling miskin, dan paling menderita, itu kami lakukan untuk Yesus sendiri. Kami mohon bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu untuk melaksanakan apa yang disabdakan Yesus kepada kami, agar kelak kami pun dilayakkan untuk masuk ke dalam kebahagiaan kekal di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, karena perikop Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 lumayan panjang, maka saya tidak akan membacakannya. Tetapi saya ajak kita semua yang mendengarkan permenungan ini, untuk sesudahnya silakan mengambil kitab suci dan membacanya secara pribadi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, perikop Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 berjudul Penghakiman Terakhir. Yesus mengatakan bahwa pada waktu kedatangannya yang kedua, di dalam kemuliaannya, yaitu pada akhir zaman, Yesus akan mengadili kita. Yesus akan memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Sebelah kanan adalah surga dan sebelah kiri adalah neraka. Lalu yang dimaksudkan dengan domba adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan yang juga memberi perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang kecil, miskin, sederhana, dan menderita. Sedangkan kambing adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan yang juga tidak memberi perhatian kepada sesama yang kecil, miskin, sederhana, dan menderita. Dan yang dimaksudkan Yesus dengan saudara-saudara yang paling hina adalah keenam kelompok orang ini. Yang pertama, mereka yang lapar. Yang kedua, mereka yang haus. Yang ketiga, orang asing atau pendatang. Yang keempat, mereka yang telanjang atau tidak mempunyai pakaian. Yang kelima, mereka yang sakit. Dan yang keenam, mereka yang dipenjara. Dan mereka ini sangat memerlukan pertolongan atau bantuan atau perhatian dari sesamanya. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, menurut iman Gereja Katolik, kematian memang akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Tetapi kematian tidak mengakhiri kehidupan kita secara total atau secara abadi. Karena apa? Karena Allah telah menyediakan bagi kita sebuah kehidupan baru yang akan kita alami di dalam kerajaan Bapa di surga. Baca Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 17 yang berjudul Rumah Bapa. Oleh karena itu, kematian bagi kita orang beriman tidak melenyapkan kehidupan kita secara total, melainkan hanya mengubah hidup kita dari hidup di dunia yang fana ini kepada hidup abadi bersama Bapa di surga. Namun, Gereja Katolik mengimani dan mengajarkan bahwa ada dua tempat yang nantinya menjadi tempat tinggal bagi manusia sesudah kehidupannya di dunia ini berakhir dengan kematian, yaitu antara di surga atau di neraka. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit kepada kita tentang surga
api neraka, api penyucian, dan pengadilan terakhir. Yang pertama, surga. Surga adalah suatu kondisi kehidupan yang serba sempurna. Surga adalah persekutuan kehidupan abadi yang bahagia, sempurna, dan penuh cinta bersama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, perawan Maria, para malaikat, dan orang kudus. Surga merupakan keadaan sempurna, tertinggi, dan definitif, dan menjadi tujuan terakhir dari kehidupan manusia. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 1024. Dan hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1025. Yang kedua, neraka. Neraka adalah pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan para kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1033. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 1035. Penderitaan jiwa-jiwa di api neraka akan berlangsung selama-lamanya. Sekali lagi, penderitaan jiwa-jiwa di api neraka akan berlangsung selama-lamanya. Kitab suci menggunakan gambaran simbolik tentang neraka, yaitu bagaikan perapian yang bernyala-nyala dan yang tak terpadamkan. Dengan kata lain, neraka adalah tempat tinggal bagi orang yang sama sekali tidak percaya kepada Allah atau yang menolak Allah dalam seluruh hidupnya. Di neraka ini, mereka akan merasakan kesakitan, siksaan, dan ketidakbahagiaan untuk selama-lamanya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih. Menurut iman dan ajaran Gereja Katolik, sesudah seseorang yang beriman kepada Allah meninggal, orang tersebut tidak akan langsung masuk surga. Dia harus disucikan terlebih dahulu dari dosa-dosanya. Dan tempat untuk penyucian diri itu disebut api penyucian atau purgatorium. Api penyucian atau purgatorium adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya sesudah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian itu sangat berbeda dengan di api neraka. Untuk itu kita dapat membantu jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 dan 1032. Jadi, api penyucian adalah tempat tinggal sementara orang beriman sesudah kematiannya, sambil menanti jiwanya disucikan dan dibersihkan oleh Allah agar layak masuk surga. Hanya Bunda Maria yang oleh Gereja Katolik diimani sebagai Bunda Yesus atau Bunda Allah, yang tidak mewarisi dosa Adam dan tidak mempunyai dosa-dosa pribadi selama hidupnya, sehingga sesudah kematiannya Bunda Maria langsung diangkat ke surga jiwa dan badannya, atau Bunda Maria langsung masuk ke surga tanpa harus melalui api penyucian. Dan Gereja Katolik merayakan hari raya Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan badannya ini pada setiap tanggal 15 Agustus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentang penghakiman atau pengadilan Allah ini, Gereja Katolik mengimani dan mengajarkan dua bentuk penghakiman atau pengadilan Allah, yaitu yang pertama, pengadilan atau penghakiman pertama atau pribadi. Pertama,
pengadilan atau penghakiman pertama atau pribadi. Disebut pengadilan atau penghakiman pertama karena pengadilan atau penghakiman ini terjadi langsung sesudah kematian kita. Dan kemudian disebut pengadilan atau penghakiman pribadi karena pengadilan atau penghakiman ini diberlakukan Allah bagi setiap orang atau setiap pribadi yang meninggal. Pengadilan atau penghakiman ini terjadi di api penyucian atau purgatorium. Kalau jiwa kita sudah dicucikan dari dosa dan salah kita selama berada di dunia ini, barulah kita diperkenankan untuk masuk dan hidup bersama Allah di surga. Tetapi yang disucikan dan yang masuk dalam surga hanyalah jiwa kita, bukan badan kita. Oleh karena itu, di dalam doa aku percaya, kita berdoa, aku percaya akan kebangkitan badan. Yang kedua, pengadilan terakhir atau pengadilan umum. Disebut pengadilan atau penghakiman terakhir karena baru akan terjadi pada akhir zaman atau pada kedatangan kedua Yesus di dalam kemuliaannya. Dan disebut pengadilan umum karena pengadilan atau penghakiman ini berlaku bagi semua jiwa yang sudah berada di surga maupun yang masih berada di api penyucian. Oleh karena itu, baru pada akhir zaman inilah kita secara utuh, jiwa dan badan masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, sesudah mati akan masuk neraka. Dan pada akhir zaman pun akan tetap berada di api neraka. Mereka tidak akan lagi bisa masuk ke surga. Mereka akan mengalami siksa kekal di neraka. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa orang beriman sesudah mati akan masuk dalam api penyucian untuk disucikan jiwanya. Dan sesudah itu, jiwanya akan masuk surga. Dan baru pada akhir zaman atau kedatangan Yesus di dalam kemuliaannya, baru badan orang beriman disucikan untuk masuk juga ke dalam surga dan mengalami kebahagiaan kekal secara utuh jiwa dan badan seperti Bunda Maria. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di sini kita pun diingatkan bahwa memang iman kepada Allah Tritunggal itu sangat penting supaya rahmat Allah bekerja untuk keselamatan kita. Namun perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar selama kita hidup di dunia ini juga sangat penting untuk keselamatan kita. Dalam arti inilah, iman Gereja Katolik akan api penyucian mendapat tempat yang juga sangat penting. Bahwa untuk bisa diterima masuk dalam surga, kita harus disucikan terlebih dahulu oleh Allah dan tempat Allah menyucikan kita yaitu api penyucian, bukan neraka. Dengan kata lain, lewat perikop Injil ini, Yesus mau mengatakan dan mengajak kita untuk menyadari bahwa iman kita kepada Allah harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Namun, Yesus meminta kita untuk juga memberi perhatian dan cinta kasih kita kepada sesama kita yang miskin dan menderita, secara khusus ke 6 kelompok orang yang dimaksud Yesus dalam perikop Injil tentang penghakiman terakhir. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari percaya dan setia pada iman kita akan Allah Tritunggal. Mari buktikan iman kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Mari beri perhatian dan pertolongan kita kepada sesama yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Dan semoga kelak nama kita terdaftar di surga abadi. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian hidup dan karya kita setiap hari. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing. Istirahat kita pada malam hari ini dilindungi dan dibimbing serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.